Halo, Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi di kelas virtual Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang zaman praaksara. Sebelumnya, jangan lupa siapkan buku dan pulpen, juga LKS, untuk menandai hal-hal penting yang akan disampaikan dalam video ini. Apa sih praaksara itu? Praaksara itu terdiri dari dua kata, yaitu pra dan aksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Jadi zaman praaksara itu adalah zaman sebelum manusia mengenal tulisan. Atau kita lebih akrab dengan nama zaman purba. Loh, emangnya udah ada ya Bu yang belajar sejarah pada zaman purba? Ternyata enggak, si para peneliti ini tidak berasal dari zaman purba atau zaman praaksara. Mereka ini belajar atau menemukan itu dengan bantuan ilmu-ilmu lain, yaitu ilmu biologi, arkeologi, geografi, dan lainnya. Jadi mereka itu meneliti bebatuan bumi, unsur-unsur yang ada di bumi, juga hasil-hasil bumi seperti peninggalan-peninggalannya, ada fosil, artefak, juga Abruzos Rock. Ini adalah goa-goa atau tempat tinggal dari para manusia purba pada zaman itu. Jadi berdasarkan penelitian, ada beberapa tingkatan atau periodisasi zaman di zaman praaksara yang terbagi menjadi dua, ada yang berdasarkan geologi, ada yang berdasarkan arkeologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari bumi, komposisinya, struktur, sifat fisik, sejarah, serta proses pembentukannya. Jadi para peneliti ini meneliti buminya untuk mengetahui kehidupan yang ada pada zaman dahulu. Berdasarkan geologi, zaman praaksara itu terbagi menjadi 4, yaitu ada Arkeozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada zaman yang namanya Arkeozoikum atau Azoikum. Azoikum ini berasal dari bahasa Yunani dari dua kata, yaitu atida, zoon itu hewan. Zaman ini diperkirakan terjadi 2500.000 tahun yang lalu. Itu typo, harusnya 2500.000 tahun yang lalu. Para peneliti memperkirakan pada saat itu keadaan bumi itu masih sangat panas. Jadi kalau sangat panas itu otomatis tidak ada flora dan fauna yang hidup pada masa itu. Peneliti juga memperkirakan pada zaman Azoikum ini atmosfer itu atau pelindung udara itu belum ada, sehingga meteor itu gampang jatuh ke bumi. Zaman yang kedua itu ada yang namanya zaman Paleozoikum atau zaman hidup tua, paleo tua. Zaman ini diperkirakan terjadi sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, makhluk-makhluk hidup tingkat sederhana yaitu mikroorganisme dan amuba sudah mulai ada, disusul dengan ikan, amfibi, reptil, dan binatang yang tidak bertulang punggung. Pada zaman ini pula, ganggang diperkirakan sudah mulai ada. Yang ketiga itu ada yang namanya Mesozoikum atau disebut dengan zaman kehidupan tengah. Diperkirakan terjadi sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, para peneliti memperkirakan amfibi, burung, dan tumbuhan berbunga sudah ada. Pada zaman ini pula, reptil-reptil besar sudah mulai bermunculan, atau yang kita sering kenal dengan nama dinosaurus. Burung yang ada pun pada saat itu adalah burung yang berukuran sangat besar. Nah, zaman yang terakhir itu ada yang namanya zaman Neozoikum. Nama zaman Neozoikum ini terjadi diperkirakan 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini terbagi menjadi dua, yaitu ada zaman tersier dan juga ada zaman kuarter. Nah, pada zaman tersier ini sudah mulai muncul mamalia seperti kera. Yang selanjutnya itu ada zaman kuarter, masih bagian dari Neozoikum. Zaman kuarter ini dibagi lagi menjadi dua, ada zaman Pleistocene, ada juga zaman Holocene. Nah, zaman Pleistocene ini terbagi lagi nih menjadi 3. Ada Pleistocene atas, Pleistocene tengah, dan juga Pleistocene bawah. Yang membedakannya itu adalah jenis manusia purba yang tinggal pada zaman tersebut.
Seperti zaman Pleistocene bawah, yaitu Meganthropus itu volume otaknya itu belum sebesar seperti Homo sapiens. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang jenis-jenis manusia purba yang ada di Indonesia akan dijelaskan pada pertemuan selanjutnya. Lalu ada masa yang disebut dengan masa Holosen. Masa Holosen ini ditinggali oleh manusia-manusia yang sudah berpikir atau manusia cerdas yang disebut dengan Homo sapiens. Kita juga termasuk ke dalam golongan Homo sapiens. Nah, itu adalah tingkatan atau periodisasi zaman menurut geologi. Ada juga nih periodisasi zaman berdasarkan ilmu arkeologi. Arkeologi itu adalah ilmu yang mempelajari kebudayaan di masa lalu, meliputi penemuan, dokumentasi, dan interpretasi data berupa artefak dan ekofak. Jadi mereka itu meneliti dari benda-benda peninggalan. Jadi si peneliti ini melihat benda yang peninggalannya itu dan bisa memprediksi bagaimana manusia purba itu hidup pada zaman itu. Lalu juga bisa memprediksi bagaimana alat itu digunakan. Zaman yang pertama itu ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri dari zaman Paleolitikum ini adalah alat-alatnya berasal dari batu dan memiliki bentuk yang emang batu itu seutuhnya, masih kasar, tidak diasah dan juga tidak dipoles. Contoh dari alat-alat Paleolitikum ini ada kapak perimbas, kapak genggam, juga alat-alat yang dari tulang, berasal dari tulang binatang yang sudah dimakan oleh si manusia purba itu. Dari hasil peninggalannya aja kita bisa menyimpulkan kalau si manusia purba yang hidup pada zaman Paleolitikum itu hidupnya itu dengan cara berburu, terbukti dari banyaknya alat-alat dari tulang binatang atau yang disebut dengan food gathering, berburu dan meramu. Terus juga kalau manusia purba itu berburu, otomatis dia itu akan mengikuti buruannya. Jadi tinggalnya itu tidak menetap atau nomaden. Ini adalah gambar dari peninggalannya. Ini kapak perimbas. Tuh kalian bisa lihat bentuknya masih kasar, masih emang batu seutuhnya. Terus yang ini namanya kapak genggam, bedanya cuman pipih jadi gampang digenggam kayak gitu. Zaman yang kedua itu ada yang namanya zaman Mesolitikum. Jadi alat-alat yang ditemukannya itu sebagian sudah mulai dihaluskan. Contohnya itu ada pebble, flax, juga kokenmodinger. Sebenarnya ini sampah-sampah kerang. Lalu alat-alat yang terbuat dari kerang. Terus juga ada goa-goa peninggalan tempat tinggal mereka. Jadi intinya Mesolitikum itu zaman kayak peralihan gitu kan. Kalau yang tadi Paleo itu masih emang batu kasar, kalau Mesolitikum ini sebagian masih batu kasar tapi sebagian lagi masih bentuk batu tapi sudah dihaluskan kayak dihamplas gitu. Terus cara hidupnya itu diprediksi kalau manusia purba zaman Mesolitikum itu sudah bisa mulai menanam tanaman sederhana dari biji-biji yang mereka makan. Lalu tempat tinggalnya itu sudah memasuki semi-nomaden, jadi tidak terlalu sering berpindah-pindah. Terbukti dengan adanya sampah kerang tadi dan juga goa-goa. Nah, ini adalah gambar dari peninggalan masa Mesolitikum. Kalian bisa lihat nih peninggalannya itu masih berbentuk batu, tapi flex itu kelihatannya udah lebih rapi, sudah dihaluskan. Ada juga yang masih emang bentuk kasar seperti kapak berlimbas dan juga pebble. Zaman yang selanjutnya adalah zaman Neolitikum. Zaman Neolitikum ini alat-alat yang digunakan atau yang ditemukannya itu sudah diasah, dihaluskan, dipoles dan juga diperindah. Nih kalian bisa lihat ini adalah kapak lonjong. Jadi bentuknya itu sudah rapi, sudah dirapihkan dan juga sudah diperindah. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu si cekungan-cekungan batunya itu masih ada. Kalau di zaman ini sudah mulai diperindah.
Ada lagi nih kapak persegi, kalian bisa lihat, jadi bentuknya itu sudah mulai tidak seperti batu, mulai diperindah. Terus juga ada kapak bahu, apalagi kapak bahu ini sudah diberi tambahan seperti kayu atau tulang-tulang seperti itu. Kapak bahu ini gunanya untuk bercocok tanam. Dengan adanya peninggalan kapak bahu, ini membuktikan kalau manusia purba yang hidup pada zaman ini sudah mulai bisa bercocok tanam. Artinya mereka itu sudah melakukan food producing atau menghasilkan makanannya sendiri. Dan artinya juga mereka itu sudah tidak berpindah-pindah. Zaman yang selanjutnya adalah Megalitikum. Di zaman ini banyak sekali ditemukan peninggalan dengan bebatuan besar. Ada menhir, arca, dolmen, gerabah, punden berundak, dan juga sarkofagus. Nah, kebanyakan dari hasil megalitikum ini adalah tujuannya untuk beribadah ke roh-roh nenek moyang. Jadi si manusia purba ini dulu sudah memiliki kepercayaan, yaitu animisme dan juga dinamisme. Ada yang menyembah roh nenek moyang, ada yang menyembah benda-benda mati, kayak gitu. Ini adalah peninggalannya. Yang pertama itu menhir. Ini tugu batu yang digunakan sebagai simbolis untuk pemujaan roh nenek moyang. Yang kedua itu ada dolmen. Jadi dolmen ini adalah tempat untuk menyimpan sesajen untuk roh nenek moyang. Di bawahnya itu biasanya ada kuburan batu gitu. Yang ketiga itu adalah kubur batu. Kubur batu itu ya kuburan, tapi emang dikelilingi oleh batu. Terus yang selanjutnya itu adalah punden berundak. Punden berundak ini adalah bangunan yang berbentuk berundak-undak. Fungsinya itu sebagai tempat pemujaan. Nah, si candi juga, candi yang ada sekarang itu hasil dari terinspirasi dari punden berundak. Yang terakhir ada zaman perundagian. Zaman perundagian itu ada 3 zaman lagi. Ada zaman tembaga, perunggu, dan juga besi. Tapi di Indonesia ini kita tidak mengalami yang namanya zaman tembaga. Jadi hanya 2, perunggu dan besi. Peninggalannya itu adalah yang pertama ada nekara. Nekara itu gendang pemanggil hujan, biasanya disimpan di dekat sungai. Lalu juga ada arca perunggu. Arca perunggu itu arca patung yang terbuat dari perunggu. Lalu ada moko. Moko itu sering digunakan sebagai mas kawin pada zaman itu. Lalu ada kapak corong. Nah, kapak corong ini si kapak corong ini adalah simbolis dari orang-orang hebat. Jadi seperti kepala suku dulu itu pasti memiliki yang namanya kapak corong. Pada masa ini si manusia itu sudah mengenal teknik pembuatan. Ada 2 teknik yang dikenal, yaitu yang pertama ada yang namanya teknik bivalve, yaitu dengan menggunakan cetakan batu, dan ada yang namanya teknik cair perdu, yaitu dengan menggunakan cetakan tanah liat atau lilin. Jadi itu adalah kehidupan atau periodisasi tahapan zaman-zaman pada zaman praaksara. Jadi sebelum sampai ke kehidupan modern seperti sekarang, manusia sudah mengalami proses yang sangat panjang. Semoga materi kali ini dapat dipahami dengan baik. Minggu depan kita akan membahas tentang manusia purba yang ada pada zaman prasejarah atau praaksara. Terima kasih perhatiannya, and see you next week. Where he won't can feel it when we're all alone. Know you wanted something.